ganteng bertemu orang ganteng, halo teng. Orang cantik bertemu orang cantik, bilangnya halo cantik. Orang gendut bertemu orang gendut, bilangnya halo gendut. Orang ganteng bertemu orang cantik, si gendut bingung gak bisa ngasih salam. Akhirnya mereka bertiga berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Adim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Al-ayah sadaqallah amma ba'd. Hadratan kiram para alim, para ulama, para ustadz wal ustazah, para tokoh masyarakat yang kula takdimi, kula taati fatwa saha nasihatipun. Yang terhormat kepada beliau Bunda Nyai Saruni binti Sudirman selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Hadirul Ulum. Yang terhormat wabil khusus dumateng beliau Al-Mukarram Agus Muhammad Sofan Al-Musa selaku pengasuh Pondok Pesantren Putra Hadirul Ulum, dan Al-Mukarram Mahden Waqiatul Bila selaku pengasuh Pondok Pesantren Putra Hadirul Ulum. Semoga beliau-beliau selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga beliau-beliau selalu dimudahkan langkah kakinya untuk mengajarkan ilmunya kepada kita. Amin. Semoga beliau-beliau dimudahkan segala urusannya di dunia ataupun di akhirat nanti. Amin Allahumma. Awal kata marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, beribu-ribu karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini, malam yang terang ini, malam yang insya Allah penuh barakah ini, kita masih dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajahah di majelis yang insya Allah penuh barakah ini. Kita wajib bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang kita rasakan ataupun kita tidak rasakan. Seperti contoh, Allah memberikan alis ini itu supaya melengkapi dari rupa wajah kita. Turun ke bawah, Allah memberikan bulu mata ini itu supaya ketika ada debu-debu, itu debu-debu tersebut tidak masuk ke dalam mata. Turun ke bawah, Allah memberikan rambut hidung ini itu untuk ketika menghirup udara, kemudian ada debu tersebut tidak dapat masuk ke dalam hidung. Maka dari itu kita wajib bersyukur biqaulina alhamdulillah. Kedua kalinya salawat ma'assalam marilah kita curah limpahkan kepada sang baginda termulia, yakni Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir, yaitu Nabi akhir zaman. Beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bisa diakui sebagai umatnya, dan semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin Allahumma. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ketika nyawa kita sudah diambil, sudah dicabut oleh malaikat Israel, maka nantinya badan kita akan dikubur. Dan ketika kita di dalam kubur, maka Allah mengembalikan roh kita. Ketika roh kita sudah kembali, maka itulah awal mula roh berada di dalam kubur sendirian, tanpa ada yang menemani, kecuali amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Inilah malam pertama di mana seorang mayit tidak ada yang menemani, baik itu orang tua, suami, istri, karib, tidak bisa menemani kecuali amal ibadah. Inilah malam pertama di mana seorang manusia digusur dari tempat tidurnya yang empuk menuju dinginnya tanah berselimutkan kain kafan. Inilah malam pertama di mana manusia digusur dari rumah yang mewah menuju liang lahat yang sempit dan gelap. Dan pada malam itu manusia baru ingat bahwa keluarga, harta, jabatan yang ia bela-bela selama di dunia sampai ia tidak mengingat Allah, itu tidak bisa menemaninya ketika di dalam kubur. Maka sebetulnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Yang artinya Allahu a'lam bi muradi, bermegah-megahan telah menjadikanmu lalai dan sampai masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu. Malam pertama di alam kubur adalah episode awal ketika di akhirat nanti. Karena kubur dapat menjadi taman-taman surga ataupun sebaliknya. Kubur juga dapat menjadi satu lubang dari lubang-lubang neraka. Ketika manusia sudah dikubur, maka ia nantinya akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat sindan, Kang, malaikat mungkar dan nakir. Ketika malaikat mungkar nakir datang, ketika yang dikubur adalah seorang mukmin, maka malaikat bertanya, apa agamamu? Ketika ia adalah seorang mukmin, maka ia menjawab, agamamu Islam. Siapa orang ini? Yang dimaksud orang ini adalah beliau baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika orang mukmin ia menjawab, ia adalah utusan Allah dan juga makhluk atau hamba Allah. Lalu ia ditanya, siapa Tuhanmu? Apakah engkau pernah bertemu dengan Allah? Maka ketika orang mukmin itu yang menjawab, maka ia menjawab, tidak sepatutnya manusia bertemu dengan Allah kecuali baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika orang kafir yang ditanya, siapa agamamu? Orang kafir menjawab, aku tidak tahu. Ketika lalu malaikat bertanya lagi, siapa orang ini atau Nabi Muhammad? Maka orang kafir tadi menjawab, saya tidak tahu, saya hanya mendengarkan orang lain berkata demikian, maka aku pun berkata demikian. Lalu malaikat tadi mengambil belenggu, dan kemudian belenggu itu malaikat pentungkan kepada kepalanya, jedar, sampai orang itu mati. Pada saat itu pula, itu bisa menjadi cerminan kita. Maka dari itu, di sisa umur bumi ini, marilah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah menambahkan maksud lebih apabila ada kesalahan itu dari diri kita pribadi, tapi apabila ada kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam